San Antonio Spurs merupakan salah satu tim NBA yang berhasil menjadi dinasti di era modern ini. Bagaimana tidak, mereka berhasil lolos ke playoff hingga 21 tahun beruntun sejak 1998 dan meraih gelar juara NBA 5 kali dalam kurun waktu tersebut. Dinasti ini dipimpin oleh trio legendaris Tim Duncan, Tony Parker, dan Manu Ginobili. Spurs selalu tampil dominan saat bersama mereka. Spurs juga dinobatkan sebagai tim dengan presentase kemenangan tertinggi dalam sejarah NBA. Strategi permainan mereka bisa disebut sebagai yang tercantik tidak hanya dalam sejarah NBA, tetapi juga dalam sejarah bola basket. Lantas seperti apa permainan mereka dan apa yang membuat hal tersebut makin spesial? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Perjalanan dinasti Spurs sangatlah panjang. Semua berawal dari Tim Duncan yang mereka pilih di urutan pick pertama pada NBA Draft 1997. Ia kemudian langsung membawa Spurs menjadi juara untuk pertama kalinya pada 1999. Di tahun yang sama, Spurs memilih Manu Ginobili di urutan ke-57. Lalu mereka juga memilih Tony Parker di urutan ke-28 pada NBA Draft 2001. Dan siapa sangka mereka akan menjadi pemain bintang yang sangat bertalenta untuk memperkuat dinasti Spurs. Pada 2003, trio Duncan, Parker, Ginobili berhasil meraih gelar juara pertamanya di NBA setelah mengalahkan New Jersey Nets dengan skor agregat 4-2. 2 musim kemudian, Spurs menjadi juara lagi setelah berjuang hingga 7 pertandingan melawan sang juara bertahan Detroit Pistons. Tak berhenti di situ saja, performa Spurs semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan pada 2007, mereka kembali ke babak final dan berhasil menyapu bersih LeBron James dan Cleveland Cavaliers dengan skor agregat 4-0. Trofi Finals MVP yang sebelumnya selalu diberikan kepada Duncan kini jatuh ke tangan Tony Parker di seri ini. Meski hanya 5 tahun bersama, trio legendaris Spurs setelah menjuarai NBA hingga 3 kali. Sungguh luar biasa. Secara keseluruhan, Spurs selalu menang lebih dari 50 pertandingan setiap musim dengan mereka. Duncan, Parker, dan Ginobili juga berhasil membawa Spurs meraih 60 kemenangan semusim hingga 5 kali. Bahkan pada 2016, Spurs mencatatkan rekor menang kalah 67-15, terbaik sepanjang sejarah tim. Sebagai trio, mereka memenangi 135 pertandingan playoff, terbanyak sepanjang sejarah NBA. Meski sudah terlihat menakutkan, Spurs ternyata masih memiliki satu pemain lagi yang semakin melengkapi dinasti mereka. Spurs berhasil mendapatkan Kawhi Leonard dari Indiana Pacers di NBA Draft 2011. Spurs akhirnya berhasil kembali ke babak final pada 2013. Gelar juara pun sudah di depan mata, namun hal ini terjadi. Spurs akhirnya kalah di babak overtime dan tidak bisa mengimbangi Miami Heat di game 7. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka gagal di babak final. Tentunya Spurs tidak diam saja setelah kekalahan besar ini. Saat mereka bertemu lagi dengan Heat di babak final musim berikutnya, Spurs langsung membalaskan dendamnya dan memulangkan Heat dengan agregat 4-1. Setiap kemenangan yang mereka raih memiliki jarak skor hampir mendekati 20 poin di seri itu. Status Spurs sebagai dinasti di NBA pun semakin kuat. Berbicara tentang dinasti, kita semua sering mendengar bagaimana Lakers, Heat, maupun Warriors dapat menduduki tahta tertinggi NBA dengan kemampuan pemain-pemainnya yang sangat hebat dan tidak masuk akal. Namun, Spurs mendominasi NBA dengan cara yang berbeda. Mereka lebih mengandalkan teamwork dan pergerakan bola, dan itu juga merupakan alasan kenapa dinasti Spurs jarang dibicarakan oleh orang-orang hingga saat ini. Permainan mereka hanya sekedar mencari ruang kosong dan momen yang pas untuk mencetak angka, tidak ada highlight yang bombastis. Meski begitu, Spurs merupakan tim yang cocok untuk menerapkan pola seperti ini. Meski mereka memiliki banyak pemain bintang, mereka tetap berkomitmen untuk bermain untuk satu sama lain. Contohnya seperti ini. Duncan hands to Ginobili. Inside Duncan, out to Parker for 3. Bang! Setelah melakukan pick and roll, Ginobili berhasil membawa Chris Bosh terlepas dari Duncan, sehingga Duncan bisa saja mencetak poin dengan memanfaatkan mismatch di area paint. Mengetahui hal tersebut, Dwayne Wade langsung membantu rekannya untuk menjaga Duncan. Namun Duncan tahu hal itu akan terjadi, dan setelah mendapatkan bola, ia langsung mengopernya ke Parker, sehingga ia dapat mencetak 3 angka dengan bebas. Strategi ini pun sangat ampuh di berbagai pertandingan. Kali ini, jarak yang diberikan jauh lebih luas karena Kawhi memposisikan dirinya lebih jauh dari Patty Mills, sehingga tidak ada pemain Clippers yang bisa mengantisipasinya. Selain itu, Spurs juga memiliki pemain-pemain yang tidak egois. Tidak ada pemain Spurs yang bertekad untuk bersinar dan menjadi pusat perhatian di lapangan. Mereka terus bermain dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih Greg Popovich dan mencari cara semudah mungkin untuk mencetak angka, seperti ini. It is Miami's greatest weakness. Parker kicks it out. Leonard fakes the 3. Pass inside. Dion and Duncan for the finish.
Ada banyak sekali opsi untuk mencetak angka dalam momen tersebut. Namun, Spurs tetap mengutamakan pergerakan bola untuk membongkar defense Heat. Heat pun akhirnya kewalahan dan Duncan berhasil melakukan posterize, hasil yang sangat memuaskan. Meski begitu, strategi ini juga tidak akan bekerja jika Spurs tidak memiliki pengoper bola yang handal. Saat dinasti Spurs berada di masa-masa emas, mereka memiliki pengoper bola yang sangat elit selain Parker dan Ginobili, yaitu Boris Diaw. Ia sebenarnya hanyalah pemain cadangan yang biasa-biasa saja. Namun, sistem permainan Spurs mengubahnya menjadi salah satu pemain yang tidak boleh diremehkan. Diaw merupakan seorang forward dengan tinggi doors 3 cm, dan ia bisa mencetak passing-passing terhebat saat bersama Spurs. Diaw selalu tahu kapan saatnya untuk melakukan umpan ke rekannya yang satu dan yang lainnya, dan hal tersebut selalu berhasil. Bahkan ia pernah mencetak 9 assist sebagai pemain cadangan di babak final melawan Heat. Inilah salah satu keindahan dari strategi permainan Spurs. Dengan mengandalkan pergerakan bola dan pemain-pemainnya yang selalu aktif untuk mencari posisi yang pas, siapapun bisa menjalani pertandingan terbaik sepanjang karirnya. Tidak hanya Duncan, Parker, Ginobili maupun Leonard, tetapi juga pemain-pemain biasa seperti Boris Diaw dan Danny Green. Setiap pemain Spurs tidak boleh diam di satu posisi saja, tetapi harus bergerak mengelilingi lapangan. Jika malas bergerak, maka pemain tersebut akan semakin mudah untuk dijaga dan akan membuat offense semakin terhambat. Selain itu, dengan aktif berpindah posisi, maka secara tidak langsung akan memudahkan pemain-pemain Spurs lainnya untuk mencetak skor. Ditambah dengan pergerakan bola, maka strategi dapat dieksekusi dengan mudah. Biasanya, tim-tim sering memanfaatkan point guard-nya untuk melakukan pergerakan bola dan menjaga strategi mereka tetap berjalan. Namun, bagi Spurs, hal tersebut merupakan tugas untuk semua pemain yang ada di lapangan. Mereka sering melakukan passing yang bisa disebut berlebihan, tetapi hal tersebut dapat bekerja dengan baik jika menghasilkan tembakan yang jauh lebih efektif. Dan itulah yang memang terjadi dengan Spurs pada saat itu. Mereka tidak menunggu bola datang kepada mereka, tetapi mereka lah yang datang untuk menerima bola tersebut. Ini yang benar-benar disebut sebagai teamwork. Mereka berjuang untuk satu sama lain di lapangan. Dan hal-hal tersebut tidak hanya terjadi sesekali saja. Mereka melakukannya setiap saat, di setiap pertandingan, hingga mereka keluar sebagai juara. Dengan strategi permainan seperti ini, kemungkinannya sangat kecil bagi mereka untuk mencatat performa jelek di lapangan. Kawhi Leonard contohnya, saat ia dinobatkan sebagai Finals MVP 2014, ia memiliki akurasi tembakan hingga 61,2%. Selain itu, tidak ada pemain Spurs yang mencatatkan lebih dari 20 poin per game, dan ada 5 pemain yang mencatatkan setidaknya 10 poin per game, sangat merata. Dengan pemain-pemain yang taat dan saling percaya, Spurs dapat mencapai kejayaannya dengan mudah, dan hal tersebut sudah dibuktikan dengan rekor dan pencapaian mereka baik di musim reguler maupun playoff. Tidak semua orang bisa seperti mereka. Sayangnya, permainan Spurs sekarang sudah jauh berbeda dari era dinasti. Banyak dari pemain Spurs yang masih berusia sangat muda sekarang, khususnya Wembanyama, sehingga strategi bermain Spurs saat ini lebih difokuskan untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi, apakah kehebatan di era dinasti akan terulang lagi di era Wembanyama? Atau apakah Spurs kali ini akan memiliki cara yang berbeda untuk mendominasi NBA? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.